Nah, bener kan? Ternyata YouTuber pemula itu penting dan perlu banget tuh yang namanya sub for sub ataupun nonton bareng itu. Dan buat naikin jam tayang. Udah tahu kan lo sekarang bahwasannya sub for sub ataupun gotong lontong itu juga nobar penting buat YouTuber pemula. Iya ya, ternyata penting ya buat YouTuber pemula yang namanya sub for sub, gotong lontong ataupun nonton bareng itu. Berarti gue selama ini udah salah dong. Emang benar gue salah ya? Gue malu nih, sampai gue harus pakai topeng. Gak tahu muka gue mau taruh di mana. Assalamualaikum, ya, hai, welcome back on Mam Haruma. Apa kabar nih emak-emak dan para YouTuber pemula hidup para mama? Aku selalu berharap kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini, apakah aku harus benar-benar pakai topeng untuk menutupi rasa maluku? Karena aku udah memberikan judgement yang salah buat orang-orang. Coba kita langsung ulas kali ini biar gak gagal paham. Nah ini kan kita kadang-kadang emak-emak nih suka gagal paham nih, ya kan? Untuk itu jangan di skip ya, bener-bener pantengin biar tahu apakah benar. Oke, langsung aja. Tapi kali ini agak serem ya kalau aku pakai topengnya, jadi aku taruh biar nggak serem. Oke. Ternyata serem. Ternyata sub for sub ataupun yang dibilang suka digotong lontong itu, dan juga yang namanya nonton bareng nobar itu ternyata penting buat pemula. Wow. Secepat itu Mam Haruma berubah pikiran? Oke, memang sangat penting sekali untuk sub for sub, gotong lontong, ataupun nobar. Ya jelaslah untung. Kenapa untung? Sub for sub otomatis subscriber kita bakalan bertambah. Ya kan? Kita lebih cepet tuh untuk menuju ke 1000 subscriber kalau kita saling gotong lontong, ya kan? Juga yang dibilang nobar itu ya pasti menguntungkan, pasti jam tonton kita itu naik. Iyalah, orang kita kondisiin orang, ya kan? Kita bikin aja nih grup, ya kan? 10 orang nonton ya videoku, ya kan, 2 video aja, 1 video aku itu kurang lebih 20 menit, ya kan. Kalau masing-masing nonton 2 video berarti 40 menit. Kalau udah 10 orang udah 400 menit, bagi deh 60, dapat berapa itu? Otomatis lah nambah. Ya seperti itulah, maksudnya nggak smart aja kalau sampai udah balik saling bantu tonton nobar terus jam tontonnya nggak nambah, ya nggak. Ternyata keuntungannya banyak. Itu yang kita suka. Kita selalu suka melihat keuntungan. Sangat suka. Apa kita nggak mau coba untuk melihat kerugiannya? Kita harus tahu. Jangan cuma melihat untungnya saja, kita juga harus melihat ruginya. Kerugiannya apa, Mam Haruma? Oke, kita bahas lagi sekarang kerugiannya. Memang otomatis sub for sub dan saling tonton itu, nobar itu akan cepat memenuhi persyaratan dari YouTube untuk monetisasi, ya nggak sih? Sekarang kita lihat dulu kerugiannya apa. Aku coba buka satu-satu ya. Tolong benar-benar disimak ya, biar nggak gagal paham. Yang pertama, sub for sub. Rugi, untungnya kita udah bahas. Ruginya sekarang apa? Ruginya adalah di saat kita di komunitas ataupun apa yang menyediakan gontong lontong itu, ya kan? Ini ya, lihat ya,
video subscribe ya, di subscribe dong, notifikasinya dong, nonton ya, nonton minimal 3 menit biar nggak masuk spam dan sebagainya gitu ya, subscribe-nya biar nggak masuk spam. Apakah Anda tahu? Iya, mereka akan lakukan sekali 2 kali, tapi di saat nanti, apalagi tidak satu tema ya, maksudnya gini, kayak kita ngomongin para emak-emak nih ya, ngomongin tentang daily vlog, terus kita minta gotong lontongnya sama cowok. Apakah cowok itu senang? Sekali 2 kali support, mau, karena punya dia juga minta kita datengin ya kan. Tapi apakah kita akan mendapat loyalitas itu? Enggak kan? Orang pasti akan bosan, akhirnya kita nggak mendapatkan penonton yang loyal dari subscriber kita. Tapi kita hanya mendapatkan penonton yang memang kita minta tolong untuk ditonton, kita minta tolong untuk subscribe, saling subscribe. Itu merugikan. Yang mana nantinya sehingga saat kita monetisasi nanti, maka kita akan jarang mendapatkan, bahkan tidak mendapatkan penonton yang loyal. Yang mana nanti setiap kita upload, disinilah kenapa makanya yang udah banyak itu subscribernya ternyata yang nonton cuman sedikit. Karena itu. Tapi coba kalau kita bangun penonton kita mulai, memang nggak mudah. Nggak mungkin kita baru sebulan 2 bulan langsung dapat penonton yang banyak. Kecuali biasanya nih, yang kadang-kadang satu video banyak, tapi di video berikutnya nggak banyak. Seperti yang aku bilang, coba deh, buat deh makeover dapur untuk para emak-emak ya. Mama hidup mama. Makeover dapur itu kan memang bener-bener yang lagi diminati, yang lagi tren, akan tiba-tiba banyak. Tapi coba lihat deh, apakah saat kita membuat yang lain akan sebanyak yang itu? Berarti tidak semuanya loyal. Dia tidak menyukai kita, dalam artian dia belum menyukai kitanya, tapi dia menyukai konten apa yang kita buat. Itulah kenapa aku bilang, ayo naikkan, ayo, personal branding itu penting. Sehingga apa? Saat orang sudah menyukai kita karena kita mempunyai personal branding, orang udah nggak lihat lagi itu isinya apa, tapi dia akan lihat bahwasannya biasanya yang dia buat ini oke. Jadi dia akan tonton. Disitulah kita mendapatkan penonton yang loyal. Dan membangun penonton yang loyal itu tidak mudah. Tidak mudah guys, tidak mudah emak-emak. Tapi kita akan lebih enak membangunnya itu di awal dibandingkan kita membangunnya nanti. Jadi capek-capek dahulu, bersenang kemudian, kayak yang pernah aku bilang, asal jangan mati aja dulu kemudian ya. Nah, itulah untuk sub for sub. Begitu juga dengan yang namanya nobar, nonton bareng itu ya. Ataupun nggak usah nonton bareng deh. Kita bisa nonton diri kita sendiri pakai VPN, banyak kok yang berhasil, banyak dan bisa monetisasi. Tapi ya begitu lagi kejadiannya, bahwasannya nanti di saat kita sudah monetisasi, memang cepat monetisasinya gitu kan, karena sudah sesuai dengan persyaratan dan itu masih nggak masalah. Tapi setelah kita udah monetisasi, kita itu akan lebih diawasi lagi. Bahaya kalau kita nonton diri sendiri. Nah, jadi kita di saat monetisasi nanti kita udah nggak bisa nonton diri kita sendiri, karena sistemnya itu, metadatanya itu akan lebih detail lagi melihat kita punya channel. Jadi akhirnya terjadilah penurunan yang sangat drastis. Itulah yang membuat akhirnya kelihatan lah mana yang dengan pakai cara murni dan tidak. Kalau aku sendiri, aku udah bisa banget ngeliat, tapi itu adalah pilihan. Kalau kalian memang mau melewati masa-masa krisis itu, masa-masa membangun itu setelah monetisasi, ya silahkan gitu kan ya. Tapi kalau aku boleh sharing nih ya, kenapa sih daripada kita sibuk untuk nobar-nobar,
Daripada kita sibuk untuk saling subscribe, ada loh yang lebih enak. Aku diajarinnya begini. Kenapa kamu nggak fokus sama kontenmu? Kenapa kamu nggak berusaha membuat sesuatu yang memang orang-orang suka, memang penonton itu suka? Otomatis kita kan kerja keras tuh ya, berpikir, shoot, ya kan, ambil gambar, membuat sesuatu, berpikir itu bukannya cuman begini ya, ya udah bikin. Ya kan, untuk awal nggak apa-apa, tapi semakin lama akan semakin berpikir, aku bikin apa ya yang sekiranya penonton itu akan suka ngelihat aku. Berpikir adalah salah satu dari usaha. Kita shoot, kita ambil gambar, itu juga usaha kerja keras kita, ya kan, bagian dari kerja keras kita ini. Maka di saat kerja keras itu, maka akan menghasilkan sesuatu yang seimbang. Beda pencapaian orang yang uploadnya seminggu sekali sama yang uploadnya seminggu 3 kali. Beda, yaitu akan berbanding lurus ya, dengan apa yang kita usahakan, dengan apa yang kita kerjakan, dengan hasilnya akan berbanding lurus gitu loh. Aku nggak bilang, ayo kamu harus upload tiap hari. Walaupun saat ini algoritma YouTube ini katanya udah nggak seperti dulu lagi ya. Makanya tuh kenapa kalau dulu video itu katanya durasi 2 menit, 1 menit aja bisa viral. Sekarang udah enggak. Sekarang algoritma itu membacanya itu banyak dari orang yang memang setiap hari upload, yang lebih sering upload, sama yang durasinya juga panjang. Tapi bukan berarti habis kita panjang terus kita panjang-panjangin dengan isinya yang nggak oke, tidak ya. Karena apa? Kenapa kayak gitu? Karena aku udah pernah bahas juga, YouTube itu suka sama penontonnya atau sama pengguna YouTube itu untuk stay di YouTube terus tanpa kemana-mana. Gitu loh. Jadi makanya YouTube itu senang kalau konten kreator itu selalu mengupload video, apalagi kalau yang kita pakai SEO ya kan, yang kita SEO-nya kena, misal contoh makeover, lagi senang makeover nih, udah selesai nonton makeover dari YouTuber kesukaan kita. Terus udah gitu kita masih penasaran lagi, emang ada lagi nggak sih model lain? Ada lagi direkomendasiin tuh di bawahnya dari YouTube, dari konten kreator yang lain. Dikasih lagi di bawahnya dari konten kreator yang lain lagi. Kenapa? YouTuber mau supaya pengguna YouTube itu, YouTube mau untuk pengguna YouTube atau penonton YouTube itu untuk selalu stay. Don't go anywhere katanya, just stay at YouTube, cia. Itulah makanya kenapa aku saranin, ayo belajar. Jadi benar ada keuntungannya, tapi ada keuntungannya Saforsap ataupun yang dibilang nobar itu ada keuntungannya jelas. Tapi yang kita cari itu bukan cuma sekedar jam tonton itu naik. Itu nggak usah nobar kalau jam tonton itu naik. Kita bisa nonton diri kita sendiri, itu pun bisa. Tapi yang kita cari bukan itu, Mak, bukan itu. Yang kita cari, yang kita bangun capek-capek saat ini adalah apa? Kita membutuhkan penonton yang loyal, yang memang suka sama kita. That's why kita harus membangun itu. Nggak mungkin cuma sekali 2 kali terus langsung ada yang loyal. Ada 1-2 tapi nggak banyak. Gitu loh. Jadi yang harus diperhatikan apa? Ya selalu aku bilang, isi video kita. Apa isi? Isi itu udah dari, isi itu keseluruhan. Dari cerita, dari video, dari pengambilan gambar, dari peletakan kamera, dari dekorasi dan sebagainya. Itu sudah include di isi. Nah, untuk kita YouTuber pemula, apakah bisa langsung melakukan itu? Apakah kita bisa langsung membuat video yang bagus? Ya nggak bisa, semuanya by proses. Untuk itu aku bilang sering-sering bikin video. Karena saat kita sering-sering bikin video, kita akan tahu di mana yang kurang. Tapi jangan salah ya, bukan berarti kamu bikin video sering-sering tapi kamu nggak belajar. Jadi aku saranin,
kalian berlakulah seperti penonton untuk dirimu sendiri. Kayak aku nih, kadang-kadang kalau aku udah nonton, udah bikin video, aku tonton, aku langsung udah berasa, wah ini gregetnya kurang, wah ini bakalan kurang nih. Bener aja, jam tontonku turun. Kita udah bisa merasakan itu gitu loh. Karena apa? Kita selalu belajar dari YouTube senior, dari YouTuber senior. Sekarang kalau kita sukanya nontonnya yang kayak gimana sih? Begitu juga penonton kita sukanya juga yang seperti itu. Yang dekorasinya indah, yang dari berantakan jadi bersih, menyemangati para emak-emak untuk juga bisa cleaning motivation. Yang kayak gitu deh kurang lebihnya mam semua emak-emak. Jadi untung memang untung. Tapi setelah itu, yang kita cari itu bukan jam tonton lagi. Yang kita cari itu bukan subscriber lagi setelah monetisasi. Tapi yang kita cari adalah orang yang mau menonton kita dengan loyal, yang memang suka dengan kita, agar kita bisa mendapatkan dolar. Untuk apa berproses 2 kali? Mendingan proses dari awal, dari sekarang. Ya nggak sih? Kita proses aja dari sekarang, kita membangun penonton yang loyal, kita upload dengan mengoptimalkan SEO itu agar kita punya judul itu memang termasuk yang dicari, biar bisa direkomendasikan sama YouTube. Saat direkomendasikan sama YouTube, kita mulai deh tuh ketemu orang yang memang loyal sama kita, yang memang suka sama konten yang kita buat. Nah, akan terus yang sekarang pertama-tama 10 orang selalu datang, 20 orang akan datang, lama-lama 30, lama-lama 100, lama-lama 200. Itu namanya peningkatan yang real. Sehingga nanti sesuai dengan proses itu, maka bisa jadi kita didatengin banyak orang. Kalau isi konten kita juga berkembang. Jadi jangan cuma melihat atau memperlihatkan yang itu aja, dalam artian kita harus berkembang. Salah satunya contohnya kayak aku bawa topeng ini. Ini adalah salah satu usahaku untuk supaya membuat penonton itu, apa sih yang aku buat? Tapi jika kita melakukan setiap hari aku cuma ngomong-ngomong tanpa ada yang tema yang menarik ataupun penampilan yang menarik, visual menarik, orang juga akan bosan. Jadi harus ada sesuatu yang memang adanya perubahan ke yang lebih baik. Bener gak sih? Khususnya untuk emak-emak, para pemula nih. Coba deh, kita paling demen banget lihat deh, YouTuber si ini dulu pas pertama-tama nge-YouTube itu dapurnya nggak ada apa-apanya. Sekarang lihat deh, banyak endorse, sekarang dapurnya bagus, sekarang kompornya bagus, ininya bagus. Nah, berarti kita suka sama yang perubahannya menjadi lebih baik. Ya kan? Ya, kita juga bisa seperti itu. Oke? Sudah paham ya? Jadi keuntungannya memang ada, tapi juga kerugiannya lebih besar dan akan merusak masa depan channel kita nantinya setelah monetisasi. Karena kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah bisa belajar. Karena kalau kita pakai yang namanya Saforshop ataupun nonton bareng itu, kita nggak bisa pernah belajar dari analistik karena analistiknya palsu. Palsu, Mam. Ya, karena semuanya kita kondisikan. Oke, aku udah cukup panjang ya ngejelasinnya ya, panjang lebar ya. Semoga kali ini Mam semua ataupun para YouTuber pemula, emak-emak tidak salah paham lagi ya dengan apa yang aku omongin ya. Ada sebab, pasti ada akibatnya. Di sini tugas aku berusaha untuk share. Jika kamu melakukan sesuatu, akibatnya akan menjadi seperti ini. Oke, bukan untuk menjudge jalan orang karena itu tidak penting. Aku tidak peduli sama jalannya orang lain. Cuma di sini aku sangat peduli sama para emak-emak yang memang kepingin benar-benar maju, yang kepingin benar-benar bisa membangun channelnya secara sehat. Oke, jadi jangan salah paham. Jika ada salah-salah kata yang terucap, aku mohon maaf. Dan sampai di sini dulu videoku. And the most important is stay positive thinking, be strong, and
Enjoy our day. Bye-bye.